Tradisi kawin tangkap atau kawin paksa mendapat kecaman oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dipicu oleh video seorang perempuan di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur yang ditangkap dan diculik oleh sekelompok pemuda untuk dinikahi. Ironisnya, meskipun tradisi ini sudah dilarang, namun praktiknya masih kerap kali terjadi. Kita akan membedah fenomena ini melalui perspektif sosiologi dan telah terhubung bersama kami Yehezkiel Arun, sosiolog dari Universitas Nusa Cendana. Selamat sore Pak Eci, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu, Baik, Pak Eci, selamat malam waktu Kupang. selamat malam waktu Kupang. Pak Eci, mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu paham mengenai kawin tangkap, salah satu tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya tradisi kawin tangkap dan bagaimana pelaksanaan sebenarnya yang terjadi di dalam adat Sumba? Baik, terima kasih. Selamat malam. Eh, Kawin tangkap itu adalah satu praktek. Saya memulai dengan menjelaskan bahwa kawin tangkap itu bukan budaya. Kawin tangkap itu saya menyebut sebagai praktek sosial pejoratif yang telah mencederai, melukai harkat martabat manusia. Dia bukan budaya. Kalau dia disebut budaya, pasti memberi penghormatan terhadap martabat manusia. Tapi kalau tidak, itu tidak bisa dikategorikan sebagai budaya. Itu pernyataan saya pertama dulu. Nah, soal kawin tangkap, menurut saya kawin tangkap itu dilakukan dahulunya, pada awalnya dilakukan ketika seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan, tetapi karena alasan tidak dapat memenuhi prasyarat mahar yang telah ditentukan, maka kemudian ditolak, dan karena ditolak, dia harus kembali kepada keluarganya, tetapi dia akan malu, dan karena itu dia harus segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dia mencari perempuan yang ada di sekitar situ untuk dibawa kembali ke kampung halamannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah mendapat perempuan itu. Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya biasanya mereka secara cepat berbincang dengan orang-orang yang di sekitar situ, kira-kira ada tidak ya perempuan yang akan bisa saya kawini. Mhm. Dan biasanya ada semacam musyawarah cepat, lalu ditunjuklah ada perempuan, lalu diambil dan dibawa ke uh, kampung halaman mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak apa ya, dalam bahasa kita sehari-hari, tidak malu-maluin karena kita sudah pergi dari kampung katanya mau ngambil seorang perempuan, tetapi kemudian tidak mendapatkannya. Karena itu mereka harus mencari perempuan pengganti untuk dibawa kembali ke uh, kampung halaman mereka untuk menunjukkan ini calon istri saya. Kira-kira begitu. Baik, ini bukan sebuah budaya, tapi ini adalah sebuah kejadian yang pastinya mencederai harkat dan martabat perempuan. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Eci ya. Saya ingin menarik Gitu. lagi ke belakang, beberapa tahun ke belakang, kalau tidak salah di tahun 2019 ada salah satu MOU yang menyatakan adanya penghapusan dari kawin tangkap ini. Lalu kalau kita lihat, kenapa tradisi kawin tangkap masih tetap langgeng dilakukan oleh masyarakat Sumba, Pak Eci? Ya, itu persoalan secara sosiologis. Saya selalu mengatakan bahwa problem kita bukan pada persoalan regulasi. Perempuan di dalam kehidupan keindonesiaan kita selalu mendapatkan tempat sebagai warga negara, citizen. Itu terrepresentasi melalui undang-undang, political will, termasuk dengan MOU yang sudah dibuat oleh para pengambil keputusan sedaratan Pulau Sumba untuk menolak kawin tangkap itu. Tetapi problem kita ada pada problem kultural. Jadi secara yuridis perempuan sudah mendapatkan tempat, tetapi dia kemudian menjadi terdistorsi oleh karena praktek yang tadi saya sebut, praktek pejoratif kultural yang kemudian masih membatasi perempuan dan mengekang perempuan, bahkan mencederai perempuan. Jadi problem kita ada di problem kultural, saya kira di situ. Mhm. Lalu kalau kita melihat lebih jauh secara sosiologi, apakah sebenarnya kegiatan ini atau kawin paksa ini termasuk salah satu penyimpangan budaya? Apalagi kalau kita melihat sebenarnya ini sudah mengarah kepada pergeseran unsur budaya yang beririsan dengan tindak pidana juga, Pak. Iya, ya. Saya kira ini dari pandangan sosiologi, kemudian dalam beberapa perbincangan 1 minggu terakhir ini kita berbicara, ah,
ini menunjukkan bahwa masyarakat kita masih berpegang teguh pada nalar patriarki itu ya. Sehingga memang misalnya dalam video yang kita lihat yang viral itu menceritakan tentang bagaimana budaya patriarki yang begitu kuat. Ketika perempuan itu ditangkap, perempuan korban itu ditangkap, kita bisa melihat orang yang ada di seputaran situ tidak pernah ada yang memberi respon untuk menolong. Mhm. Karena memang mereka punya pemahaman bahwa itu sudah ada kesepakatan dalam tanda kutip musyawarah mufakat oleh para patriarki. Tidak patriarki itu tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, karena dalam cerita kita tahu bahwa penculikan itu rumornya katanya itu juga ada campur tangan ibunya yang memberikan apa ya, menyepakati untuk ditangkap juga, karena menurut cerita bahwa sekali lagi barangkali akan bisa di cross check, ibunya mengatakan bahwa perempuan ini sering pacaran, karena itu segera dibuat dikawin tangkapkan supaya segera dia bisa menikah gitu. Nah, itu budaya patriarki, ada musyawarah mufakat di balik sebelum dan tanpa sepengetahuan dari perempuan itu. Budaya patriarki lain yang bekerja di dalam video itu, misalnya saya melihat bahwa kalau kita amati secara baik, ketika perempuan itu ditangkap, betapa bergembiranya para laki-laki yang ada di situ. Itu terdengar semacam yel-yel keberhasilan dan kemenangan. Maka dalam cerita-cerita yang lalu, pengalaman-pengalaman yang lalu, karena mereka sudah bersepakat, bahkan penangkapan itu kemudian diiringi dengan pukulan gong sebagai kegembiraan. Dan itu kita melihat bahwa selalu ada semacam nalar patriarki yang terus bekerja dan mempengaruhi masyarakat kita. Dan Mhm. budaya patriarki itu selalu dua hal. Yang pertama menguntungkan para maskulinitas, dan yang kedua selalu menempatkan perempuan sebagai korban dan objek. Dan itu bisa dilihat ketika perempuan itu ditangkap, sudah pasti dalam studi-studi menunjukkan bahwa perempuan itu akan mengalami kekerasan berlapis, mereka mengistilahkan. Baik. Kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, kekerasan sosial, dan macam-macam. Jadi konsekuensinya cukup panjang terhadap itu. Terima kasih. Baik, Pak Eci, kalau misalkan tadi Anda membahas mengenai budaya patriarki, ini memang masih sangat sering dibahas di Indonesia seperti itu ya, terutama di daerah-daerah Ya. kecil, salah satunya seperti Sumba, NTT. Apakah dengan budaya patriarki yang masih sering dipermasalahkan di Indonesia, ini akan menjadi kerugian bagi kaum perempuan dan akan terus melanggengkan budaya-budaya yang pastinya merugikan kaum perempuan, seperti kawin tangkap ini salah satunya? Ya, saya kira itu apa ya, pergumulan dari kita semua, bagaimana kita mencoba untuk memahami bahwa dan menyadari bahwa nalar laki-laki itu seringkali dia tidak menguntungkan perempuan dalam banyak hal, Mhm. sehingga memang dalam studi-studi yang dilakukan, baik dalam studi sosiologi ataupun studi-studi yang lain, itu coba untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktek-praktek patriarki, sehingga ke depan sekalipun patriarki itu sulit untuk dihilangkan secara secara fundamental, tetapi paling tidak dari hari ke hari kita mulai menggeserkan cara berpikir patriarki menjadi cara berpikir yang lebih egaliter di dalam kehidupan sosial kita, bahkan kehidupan berbudaya kita. Saya kira itu. Pak Eci, mungkin bisa ditambahkan sedikit saja, sebenarnya apa Ya. langkah antisipasi dan juga edukasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat? Jangan sampai menjadi pembenaran melakukan kekerasan dengan dalih tradisi. Boleh singkat saja Pak Eci? Saya kira yang pertama di dalam konteks NTT, yang paling berperan penting pertama lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. Mhm. Kampanye-kampanye terhadap penolakan kawin tangkap itu memang harus dilakukan di dalam eh, dua institusi yang menurut saya penting, yaitu institusi pendidikan dan institusi gereja. Secara praktek misalnya harus dimasukkan semacam proses materi pembelajaran tentang
gender dan Oke. posisi perempuan di dalam kebudayaan. Demikian juga institusi gereja. Oke. Saya kira itu. Baik, Pak Eci, kita juga berharap semoga nantinya tidak ada lagi praktik-praktik yang melakukan kekerasan dengan dalih tradisi seperti kawin tangkap ini terjadi di NTT ya, di Sumba, dan pastinya budaya patriarki seperti yang tadi Pak Eci sempat bilang ini bisa perlahan-lahan untuk hilang di Indonesia. Terima kasih banyak atas informasinya. Bapak Yeheskial Arun, sosiolog Universitas Nusa Cendana telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, sehat selalu.